Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yubarik fikum. Insyaallah kita mulai lagi kajian kitab Riyadhus Shalihin yang selama 3 bulan terhenti. Insyaallah mulai hari ini kita mulai lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua insyaallah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga kenapa Dia mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini insyaallah kita mau mulai lagi mengkajinya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam, pertemuan terakhir kemarin sampai bab apa? Kalau seandainya nanti yang kita bahas kok mungkin ngulang dari sebelumnya atau mungkin loncat terlalu banyak, mohon nanti diingatkan setelah selesai kajian. Nanti kita bahas batasan yang pas, kita bahas pada pertemuan setelahnya. Ini kebetulan yang mungkin ana yakin ya, Allahu alam mungkin bisa salah. Ini bab yang ke-26. Allahu alam. Nanti insyaallah kalau ada koreksi bisa disampaikan nanti setelah kajian. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab tahrimuz zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab tentang keharaman perbuatan zalim dan kewajiban untuk mengembalikan barang yang dihasilkan dari kezaliman. Di sini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sampaikan sebelumnya saat membahas suatu bab, beliau memulainya dengan menyebutkan ayat Al-Qur'an. Di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah, mic-nya enak ini. Jazakallah khairan. Yang bagian peremikan dibuat teriak mantap, Masya Allah. Malil zalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim min hamim. Hamim di sini ada yang menafsirkan adalah kedekatan sebagai seorang teman ataupun kedekatan sebagai seorang kerabat. Orang-orang zalim nanti pada hari kiamat, malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak ada teman yang bisa nolong, tidak ada satu penolong pun. Misalkan kita punya kasus dunia ini, punya kasus, ataupun mungkin saat ada orang dia berbuat tindak kriminal sehingga kemudian dia ditangkap oleh polisi. Yang paling ribet, yang paling sibuk untuk ngurus anaknya yang saat ini lagi di penjara, itu kira-kira siapa, Pak? Kira-kira siapa ini yang paling sibuk nih? Siapa kira-kira? Keluarga dekatnya. Ayah ibunya sibuknya Masya Allah menghubungi sana, menghubungi sini. Ini anak-anak ini bagaimana nasibnya ini saat dibawa oleh polisi? Dia bertindak kejahatan, bagaimana ini? Anak saya mau dijebloskan ke dalam penjara. Yang sibuk itu orang tua. Yang sibuk ada keluarga-keluarga dekatnya. Ataupun mungkin teman dekatnya yang sibuk untuk ngurus dia. Ini di akhir gak berlaku. Di akhirat tidak berlaku. Semuanya sendiri-sendiri. Ngurus diri sendiri beratnya Masya Allah. Bagaimana mungkin ngurus orang lain? Hamim tidak ada. Sahabat dekat tidak ada. Bagi orang-orang yang zalim ini,
Pensyafaat juga tidak ada. Syafaat itu diberikan dengan 2 syarat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang disyafaati. Sedangkan orang yang mau disyafaati, yang mau ditolong, dia berbuat zalim pada orang lain. Urus sendiri-sendiri. Yang kedua, dia berhak untuk mensyafaati. Kalau nggak berhak, nggak mungkin dia bisa mensyafaati orang lain. Itu syaratnya. Sehingga saat ada perbuatan yang zalim yang dilakukan oleh si A, dan di dunianya tidak berhenti urusannya, tidak selesai masalah ataupun kasusnya, berat nanti di akhirat. Berat nanti di akhirat. Kalau mungkin di dunia, kadang-kadang urusan selesai dengan gini. Dengan kode begini nih. Kode begini. Kadang-kadang kode begini bermasalah di dunia internet nih. Saat begini kata orang Korea adalah love. Kalau di Indonesia begini, pinjam utang dong. Pinjam duitnya. Kadang-kadang duit ini dia bisa menyelesaikan suatu masalah ataupun kasus. Ada duit, kasus lancar. Kalau seandainya kasusnya diurusi oleh hakim yang tidak bertanggung jawab, saat urusan dunianya perbuatan zalim, sudah tahu-tahu dia nyerobot tanah orang lain, berhubung dia lobby-lobbynya kuat, duitnya kuat, dimenangkan untuk membebasan tanahnya, padahal dia berbuat zalim saat itu. Dikasih duit, urusan selesai. Tapi saat urusan tersebut di dunianya belum selesai, jangan sampai lupa, peradilan di akhirat tidak mungkin berhenti. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sekecil apapun juga duit yang kita ambil dari orang lain tanpa hak akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala saat berada di akhirat. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya enggak ada tukar-menukar duit yang pernah kita bahas, Allahu alam di sini atau di tempat yang lain. Kalau seandainya duit berlaku nanti di akhirat, nilai tukar rupiah berlaku, dolar berlaku, dinar, dirham berlaku, mungkin orang-orang kaya mudah untuk terbebas dari api neraka. Tapi masalah duitnya enggak berlaku. Jangankan lintas dunia, jangankan lintas alam nih, lintas dunia saja ataupun lintas negara, kadang-kadang duit gak berlaku tanpa ditukar ke uang ataupun mata uang yang berlaku di daerah ataupun negara tersebut. Apalagi ini urusannya adalah urusan dunia beralih ke akhirat. Tukar menukar dengan apa ini? Banyak kasus yang belum terselesaikan dunia. Orang zalim dia kuat, dia menang di dunianya padahal dia zalim. Di akhirat pasti dia akan kalah. Di akhirat pasti dia akan kalah. Tebusannya bagaimana? Dengan amal ibadahnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Ini beratnya Masya Allah. Dibahas oleh beliau di sini, babu tahrimu zulmi, bab tentang keharaman perbuatan zalim. Haram hukumnya. Perbuatan zalim terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain tanpa hak, ataupun perbuatan-perbuatan zalim yang lainnya. Di sini jadi kadang-kadang begini ya ikhwas sekalian. Ada sebagian orang mungkin banyak kisah, banyak kasus yang didengar, yang diceritakan ke anak, walaupun tidak terjadi di daerah-daerah kita ini. Allah alam ada ataukah enggak daerah kita? Mungkin ada kasusnya, cuma anak enggak mendengarnya. Tapi anak ini dengarkan dari orang-orang lain. Diceritakan si A ini rajin ke masjidnya, Masya Allah, rajin ke masjid. Orang-orang yang ke masjid secara lahiriahnya pahalanya banyak. Rajin ke masjid, dapat pahala dia silaturahim, bertemu dengan teman-temannya. Saat bertemu berjabatan tangan dengan temannya, pahala juga.
menghadiri kajian-kajian, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri salat lima waktu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dia dapatkan oleh orang ini. Tapi masalahnya, Masya Allah, kalau urusan duit, urusan tanah, kok bisa sampai menzalimi orang lain? Ini ibaratnya seperti yang pernah kita sampaikan mungkin di sini. Orang buka keran, di bawah keran ember nih, dalam keadaan kosong. Dia tidak ngecek sama sekali bahwa embernya dalam keadaan di bawahnya bolong. Segede apapun air yang dikocorkan ke keran tersebut, kira-kira ember ini dia bisa nampung ataukah tidak nampung? Tidak mungkin bisa nampung. Tidak mungkin bisa nampung. Si A rajin ke masjid, pahala mungkin dia dapatkan asal syarat dan rukunnya dia penuhi. Tetapi dosa-dosa yang terus dia kumpulkan, menzalimi orang lain, menyerobot tanah orang lain tanpa hak, nguntit barang orang lain, memalsukan tanda tangan, memaksa orang lain untuk menandatangani sebuah perjanjian padahal orang lain tersebut tidak ridho sama sekali. Barang-barang yang KW dikatakan bahwa itu adalah barang yang orisinil. Ini bocor. Embernya ember yang bocor. Segede apapun keran yang kita bocor, yang kita buka untuk mengeluarkan air dan kita tampung dalam ember yang bocor, tidak akan berhasil dia tampung. Pahala-pahala yang dia dapatkan semua bocor entah kemana. Kita tidak mau semacam ini terjadi pada diri kita. Jadi begini ya ikhwas sekalian, saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ngambil harta orang lain tanpa hak, mungkar bukan? Suatu kemungkaran. Ngambil sandal orang lain dibawa ke masjid walaupun sandal jepit, suatu kemungkaran bukan? Suatu kemungkaran. Saat dia masih berani untuk menzalimi orang lain, mengambil barang orang lain tanpa hak, ngata-ngatain, membuli orang lain tanpa hak, artinya sholat yang dia kerjakan selama ini belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kenapa belum bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum menerima sholatnya. Buktinya bagaimana? Buktinya efek dari sholat tersebut belum dirasakan oleh si fulan, oleh si furan. Sehingga di sini ya ikhwah sekalian, sebagian ulama mereka mengkategorikan ibadah menjadi dua macam secara garis besarnya. Ada ibadah ta'amuliyah, ada ibadah sya'airiyah. Ibadah ta'amuliyah maksudnya bagaimana? Ibadah yang berkaitan tentang muamalah kita terhadap orang-orang sekitar. Bagaimanakah kita memperlakukan harta orang lain ini tidak kita ambil kecuali dengan ridhonya. Daging yang dipotong-potong oleh petugas petugas jagal ataupun nanti saat Idul Adha, kalau dia main ngambil tanpa hak, perbuatan mungkar bukan? Perbuatan mungkar. Sudah ada nama-namanya, dalam arti nama-nama yang berhak untuk mendapatkan daging. Sudah ditulis, ada si A, tanpa diketahui oleh orang lain karena mungkin yang lain pada sibuk untuk potong-potong daging. Dia sibuk untuk nguntit, dibawa pulang. Ini ibadah ta'amuliyah. Muamalah kita terhadap orang lain, muamalah kita terhadap harta orang lain yang bukan menjadi hak kita, muamalah kita terhadap orang lain, kehormatan orang lain, muamalah kita terhadap penghormatan kita terhadap orang lain. Ini disebut muamalah, disebut ibadah ta'amuliyah.
Ada ibadah yang kedua yang disebut ibadah sya'airiyah. Ibadah-ibadah yang bersifat syiar-syiar agama Islam. Salat, zakat, haji, puasa, menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, datang ke masjid. Ini ibadah-ibadah sya'airiyah. Kata sebagian ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sampaikan, "As-shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ibadah ta'abudiyah ataupun sya'airiyah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah ta'amuliyah kita belum lurus. Tadi itu dalilnya. Ibadah sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti bagaimana? Dengan bukti kita masih suka untuk mencuri barang orang lain, menzalimi orang lain. Buktinya bagaimana? Kalau seandainya ibadah kita diterima oleh Allah, niscaya orang Islam itu tidak hanya Islamnya di masjid saja. Kadang-kadang kita ataupun sebagian umat Islam yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Islamnya cuma kelihatan di masjid. Kalau sudah urusan duit, udah entah kemana Islamnya. Kalau sudah urusan janji, entah kemana Islamnya. Kalau sudah urusan bisnis, entah kemana Islamnya. Ngaku Islam, rajin ke masjid, suka nipu orang lain, memalsukan data. Ada nggak seperti semacam ini? Jelas ada. Kalau antum sempat datang ke, ataupun mungkin kalau antum punya kenalan hakim, saat dia mengurusi sebuah kasus, ataupun kadang-kadang sehari bisa berapa kasus yang dia tangani, dalam artian berapa kasus yang masuk ke dalam meja kerjanya. Saat diketahui ini agama-agamanya Islam, baik yang menggugat ataupun yang digugat, urusan duit, urusan duit. Artinya Islamnya ditinggalkan di masjid, urusan duit dibawa, meninggalkan Islamnya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang semacam ini, karena pertanggungjawaban sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat akhlak kita tidak dijaga, suka nyakiti orang lain, bocor tadi pahala. Walaupun rajin ke masjid, walaupun berpenampilan Islami, walaupun dia amal soleh yang lain banyak, tapi selama masih sembarangan dalam menyakiti orang lain, bocor ini pahala. Bocor pahalanya. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya ikhwas sekalian, ada dua maksiat yang balasannya kadang-kadang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua maksiat yang kadang-kadang pahalanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, ini masker kita ke bawah ini. Jangan dibilang ini si ustadz nggak mau mengikuti protokol kesehatan. Emangnya hidungnya di bagian leher. Ini kalau saya ngomong, kemudian saya tutupin masker, ini panasnya Masya Allah. Kalau cuma ngobrol-ngobrol biasa pakai masker, tapi saat ngobrol hampir 1 jam, ini abab nih nemper ke masker, balik ke ana lagi, panasnya Masya Allah, sekeringetan di sini. Sehingga biar bebas, udah ana buka saja. Apalagi di sini nggak ada orang bersin-bersin Insya Allah. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bukan termasuk ngasih contoh yang buruk, Insya Allah. Tadi ada dua maksiat ya ikhwas sekalian. Dua maksiat yang kadang-kadang azabnya, balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah uququl walidain, yaitu berani ataupun durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua. Kadang-kadang dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia berada di dunianya. Alhamdulillah masih banyak polisi yang baik. Beberapa hari yang lalu polisi yang di mana itu NTB ya? Di NTB
Ada anak yang mau memenjarakan ibunya sebab urusan motor oleh Kapolres ataupun Kapolsek di NTB sana. Ditolak mentah-mentah, dinasihati baik-baik. Kok bisa sampai orang tuanya mau dipenjarakan gara-gara motor? Viral di media massa, viral di media sosial, Masya Allah. Kita jangan pukul rata ini. Jangan mengatakan semua polisi jahat. La haula wala quwata illa billah. Pertanggungjawaban berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada oknum mungkin. Sebagaimana ada oknum ustadz yang enggak benar. Jangankan polisi, kadang-kadang ada oknum ustadz yang enggak benar. Kadang-kadang begitu ya ikhwas sekalian. Enggak dibenarkan kita memukul rata. Misalkan semua wakil rakyat enggak benar. Semua polisi enggak benar. Misalkan semua apalah enggak benar. Tidak diperbolehkan memukul rata. Akan ada kezaliman di sana. Kezaliman di sana, enggak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Banyak bukti-bukti kadang-kadang polisi, Masya Allah. Insya Allah bukan pencitraan. Insya Allah bukan pencitraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak polisi-polisi yang semacam itu, insya Allah. Menolak laporan gara-gara ada seorang yang datang ke dia mau menjarakan ibunya karena perbuatan kriminal katanya. Allahu a'lam. Jadi ada dua perbuatan zalim yang kadang-kadang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang tua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kadang-kadang dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar cash. Pernah kita sebutkan mungkin sebelumnya. Ada orang tua naik sepeda goes, sudah sepuh. Ada anak muda, tahu belayer ya? Kalau di kampungan namanya belayer. Pakai motor, apa namanya di sini? Ngegas lah pokoknya. Belayer ya? Allah alam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nih belayer. Di samping orang tua, di hadapannya dibuat begini. Padahal jaraknya di sini nih. Seharusnya lurus ke sana, tapi dia begini. Orang tua di sini. Ini anak-anak yang tidak ada adab, yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Pergaulan mereka bagaimana? Liarnya, Masya Allah. Kadang-kadang menghasilkan anak yang semacam ini. Diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zalim ini kadang-kadang dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan jelek oleh seorang tua, langsung terpeleset jatuh si anak. Dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, Allah alam sudah pernah kita cerita atau tidak. Masyhur kisahnya. Ada orang yang sering berbuat zalim, sering mukulin orang lain. Mungkin di bahasa kita adalah mungkin dia ini si preman. Ketemu dengan seorang nelayan fakir. Suatu saat mendapatkan ikan yang sangat besar. Ketahuan oleh si preman, mau direbut, diminta baik-baik nggak diperbolehkan. Akhirnya si orang ini, preman, menggunakan kekerasan untuk mengambil. Dipukulin tuh si orang miskin yang seorang nelayan. Saat ikannya dibawa, tengah perjalanan dia digigit oleh ikannya, mengenai jempol tangannya. Merasakan sakitnya, Masya Allah, sampai di rumah nggak hilang-hilang. Kemudian dibawa ke dokter. Oleh dokter, Pak, saya kasih nasihat. Bapak keracunan, Allah alam ikan apa? Kalau jempol tidak dipotong, lama-kelamaan akan menjalar ke arah lengannya. Bingung si orang ini. Pulang lagi bimbang, musyawarah dengan keluarganya, ini bagaimana? Akhirnya dia datang ke dokter lagi. Udah, potong. Sakitnya semakin lama semakin menjadi-jadi. Saya tidak tahan untuk membiarkannya. Setelah dipotong tangannya, dipotong bagian jempolnya, sakitnya belum hilang. Datang ke dokter lagi. Kalau seandainya bagian lengannya tidak dipotong, akan menjalar ke seluruh tubuhnya.
Bimbang lagi dia, bingungnya Masya Allah. Datang ke dokter, minta dipotong beneran karena tidak bisa menahan rasa sakitnya. Sudah dipotong sampai ke bagian sininya, rasa sakitnya belum hilang. Ditambah dengan rasa sakit di bagian pemotongannya. Tambah dengan rasa sakit tadi itu yang karena bekas gigitan, walaupun sudah dihilang mungkin racunnya masih menjalar. Kemudian dokternya nggak bisa apa-apa. Ini bagaimana? Coba Bapak ingat-ingat perbuatan Bapak yang Bapak lakukan sebelum kejadian ini ada. Apa yang Bapak lakukan? Teringat bahwa dia telah berbuat zalim barusan terhadap orang miskin yang mungkin di rumah menunggu untuk beras, untuk makan makanan, anak-anaknya mungkin kelaparan, mendapatkan ikan besar direbut dengan paksa oleh si preman. Saran saya Bapak, minta maaf terhadap orang tersebut. Minta maaf terhadap orang tersebut. Dicari kemana-kemana belum ketemu, lama baru ketemu. Langsung dirangkul, minta maaf jari-jarinya. Ente siapa? Saya yang pernah beberapa hari yang lalu merebut ikan Bapak. Kejadian semacam ini saat ini yang aku alami. Tanganku terpotong semuanya karena digigit ikan yang saya dapatkan dari hasil merampas milik Bapak. Pak, mohon engkau maafkan. Bapak berdoa apa terhadap saya? Akhirnya si bapak ini orang miskin, dia mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada orang yang telah berbuat zalim kepada saya. Kekuatannya melebihi kekuatan saya, kemampuannya melebihi kemampuan saya untuk mendapatkan ikan saya di atas kelemahan yang saya miliki. Mohon engkau ya Allah, mohon kau urusi orang tersebut. Dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang dibawa gigit jempol-jempolnya. Artinya kadang-kadang perbuatan zalim ya ikhwas sekalian dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu berhati-hati. Khususnya kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain berbentuk apapun juga itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niati dari sekarang. Ingat-ingat kita pernah menzalimi orang lain berbentuk apa? Apakah barangnya pernah saya ambil? Apakah kata-kata saya, lidah saya tajamnya Masya Allah? Apakah saya kurang ajar terhadap orang yang lebih sepuh? Saya keras misalnya, temperamen. Apakah pernah nyakiti orang lain tanpa sengaja? Ataupun karena saya tidak bisa ngerem kemarahan karena banyak masalah di rumah sehingga saat di sebuah tempat dibuat marah oleh orang lain ataupun ada hal yang membuat orang lain tersinggung, dia marah dan saya marah juga, minta maaf. Tapi ini beratnya Masya Allah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak segan-segan meminta maaf terhadap orang lain, khususnya terhadap orang-orang yang usianya berada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati orang-orang yang tidak menghormati orang tua ataupun orang sepuh. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bacakan insyaallah hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang ke-203. An Jabirin Ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada suatu kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman
itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dosa membuat gelap. Dosa membuat hati kita ada noktah ataupun noda hitam. Saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman, ada noda hitam. Noda hitam nanti ini, kezaliman nanti ini akan dibawa ke akhirat dan mendapatkan suatu kegelapan-kegelapan. Sehingga kebalikannya adalah amal-amal soleh, itu nur, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap orang-orang yang berbuat ataupun beramal soleh. Saat noda hitam memenuhi hati, saat noda hitam memenuhi hati, yang awal-awal sensitif, hati sensitif. Ada nilai-nilai agama yang diulik ataupun nilai agama yang ingin dirobohkan oleh orang-orang liberal. Hatinya panas. Kenapa panas? Karena hatinya sensitif. Hatinya sensitif. Saat dia membaca di media sosial, itu orang-orang yang bercadar tuh, kok betah ya? Wong saya yang baru 1 jam, beberapa menit pakai masker, saya saja sudah pusing dengan bau jigong saya. Itu orang yang bercadar kok bisa betah. Semoga kita tidak menjadi kadrun. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang liberal yang semacam ikhwas sekalian. Saat kita membaca status-statusnya, hati kita itu panas. Saat antum merasakan syariat agama Islam dikadrun-kadrunkan, diejek-ejek, hati antum panas, antum bilang alhamdulillah. Berarti belum terlalu hitam hati kita itu. Hati kita belum terlalu hitam. Tetapi saat sudah ada syariat agama Islam yang diejek-ejek, ini Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ada orang liberal bilang begitu. Hati kita biasa aja. Ini hati yang bermasalah. Hati yang bermasalah. Sudah terlalu banyak nuktah hitam. Sudah terlalu banyak kezaliman yang kita lakukan. Sehingga nukta-nukta hitam semakin lama semakin nutupi hati kita. Sehingga saat sudah semua berubah menjadi hitam, nilai sensitivitasnya sudah tidak ada. Agama Islam mau diapakan saja nggak peduli. Buku-buku agama Islam tentang masalah peperangan Uhud, peperangan dalam sejarah agama Islam dihilangkan misalkan. Kemudian kita nggak peduli. Ini hati yang bermasalah. Hati yang bermasalah. Saat antum geram, saat ada oknum yang menghilangkan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dari buku-buku Islam. Kalau antum geram, alhamdulillah. Ini hati masih sensitif, masih ada merah-merahnya, belum hitam semuanya, semuanya. Jadi perbuatan zalim yang dilakukan oleh sebagian di antara kita, hitamnya itu belum sampai penuh menuin hati. Kalau seandainya ada hitam, kita berusaha untuk menghapuskannya. Perbanyak baca istighfar. Berusaha ngelis kira-kira perbuatan zalim yang ana lakukan atau perbuatan zalim yang mungkin buat orang lain sakit ini apa saja. Dibuat list itu. Dibuat list. Lidah dijaga, contreng. Hari ini ana tadi nyakitin orang lain ataukah enggak ya? Contreng alhamdulillah. Kalau perlu dibuat semacam itu untuk muhasabah saat malam hari. Untuk muhasabah saat malam hari. Tadi hari ini ana mengambil barang orang lain enggak ya? Kalau enggak, contreng alhamdulillah.
tadi tangan jari jemari anak membuli orang lain di media sosial ataukah enggak ini? Ditulis di situ. Kalau enggak, alhamdulillah. Kita jarang ibadah, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan curhat urusan rumah tangga, dibuat update status urusan yang mestinya terjadi antara suami istri, diupdate statusnya sehingga semua keluarga mendengarnya, melihatnya dengan membaca status, sehingga orang satu komplek mendengar semuanya. Rahasia-rahasia ini yang mestinya dijaga antara suami istri, jangan dibocorkan. Perbuatan zalim antara suami istri ini. Hari ini saya berbuat adil terhadap anak-anak saya ataukah tidak? Ditulis. Kalau seandainya perbuatan adil, alhamdulillah. Ketidakadilan ini pun merupakan suatu kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian untuk tidak berbuat adil. Ketidakadilan yang kita lakukan terhadap orang lain suatu kezaliman. Ittaqul zulma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terhadap orang-orang yang beda agama dengan kita, walaupun terhadap orang-orang kafir, kita tidak diperbolehkan berbuat zalim, mengambil harta orang lain. Tidak diperbolehkan walaupun dia kafir. Karena kita saat ini tidak berada di medan peperangan dengan orang kafir. Tetangga kita yang Kristen, jangan mentang-mentang kemudian Kristen kemudian kita berhak untuk mengambil barangnya. Haram hukumnya, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut adalah orang Kristen, walaupun dia adalah orang kafir, tidak diperbolehkan perbuatan zalim yang kita lakukan. Diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta tanggung jawab oleh Allah. Ustaz, apakah itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kafir? Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah merintahkan kita semua untuk berbuat adil, berbuat baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun terhadap binatang. Karena semua akan minta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini ada pembahasan tentang hewan yang saling adu kepala. Apa berik, adu kepala. Apa bahasa Indonesia, bahasa Jawanya berik. Bahasa Jawa berik. Adu kepala. Yang satu, apa? Adu kepala, adu banteng. Tubuh-tubuhan pokoknya. Satunya punya tanduk, satunya tidak punya tanduk. Saat mereka beradu kepala, nanti di akhirat kedua binatang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya binatang ini yang punya tanduk, saat dia nusuk ataupun nabrak kepala kambing yang tidak punya tanduk, otomatis kesakitan kepalanya. Di akhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikisos. Mungkin dengan cara yang tidak punya tanduk diberikan tanduk oleh Allah. Yang punya tanduk di dunia tidak diberikan tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala saat berada di akhirat. Diadu. Kemudian setelah selesai dijadikan sebagai turab ataupun tanah kembali. Ustadz, itu binatang kan nggak ada dosa, dia nggak punya pikiran, nggak punya otak. Kok bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin nanti akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu sifat keadilan Allah? Iya, sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar membandingkan. Jadi kisosnya bukan dalam rangka dosa. Kambing yang bertanduk dia berdosa telah menanduk yang tidak bertanduk.
Bukan masalah dosa-dosaan, masalah kambing ini. Tapi masalah akan dibuat seimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adil, kita diperintahkan untuk berbuat adil, tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim. Walaupun terhadap binatang-binatang yang mau kita sembelih. Sehingga adabnya Masya Allah dijaga semua dalam agama Islam. Diberikan ajaran oleh Rasulullah SAW. Mulai dari menajamkan pesonya, mulai dari tidak diperbolehkan untuk menampakkan goloknya saat mau menyembelihnya, dihindarkan jauh-jauh dari teman-temannya. Perbuatan zalim. Kalau kita nakut-nakuti, maksa sapi biar naik ke atas kendaraan, kemudian ekornya dia tekuk, loncat naik ke atas kendaraan. Perbuatan zalim. Diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan sepele perbuatan zalim terhadap binatang. Jangankan terhadap umat manusia yang berbuat zalim terhadap binatang. Wong binatang sama binatang aja diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berakal menzalimi sesuatu makhluk yang tidak berakal. Jelas akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan zalim sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul zulmah fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian semua pada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bisa kegelapan di dunia, bisa kegelapan nanti saat hari di kiamat. Di dunia bagaimana? Kehidupannya semakin kacau mungkin. Hatinya mungkin tidak tenang sama sekali, tidak mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena didoakan jelek oleh orang lain, didoakan jelek oleh orang yang dizalimi. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Doanya orang yang dizalimi tidak ada antara dia sama Allah Subhanahu wa taala hijab. Tidak ada penghalang. Saat orang berbuat zalim, doa jelek terhadap kita yang berbuat zalim, dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak ada hijabnya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang diantaranya tadi itu kehidupan kita tidak diberkahi oleh Allah, keluarga berantakan, tidak ada sakinah mawaddah warahmah, keluarga berantem terus-terusan setiap hari. Itu mungkin diantara sebabnya adalah perbuatan zalim yang dilakukan oleh si A terhadap si B, ataupun kita terhadap orang lain. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum ana tutup, ini ada beberapa pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan, Masya Allah, ini ada hadiah lagi. Kemarin ada hadiah yang tebal itu belum kita bagikan, lupa bawa. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Ini yang fikih yang kita perlukan ini. Buku saku fikih ibadah kurban. Jazakumullahu khairan. Nanti yang bisa, insya Allah ini 2 ataupun 3 buah pertanyaan. Yang bisa jawab kita kasih 1 buku saku sama 1 masker. Kemarin alhamdulillah Mentaba dapat 1000 masker. Sudah kita bagian, termasuk kemarin sebagian, tinggal sisanya di Masjid Taqwa. Kemudian sekarang ada dapat lagi, walaupun tidak sebanyak yang awal, tapi tidak dapat lagi. Nanti ini sebagiannya kita gunakan untuk sebagai tambahan dari bonus menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama seputar tadi ini. Pertanyaan yang pertama. Tadi ana membahas tentang masalah hamim. Hamim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi itu, "Malil zalimina min hamim." Hamim ini maksudnya apa? 2 tadi itu kemungkinannya. Coba antum, teman dekat ataupun teman ataupun sahabat ataupun Jazakumullah khairan. Kita anggap benar insyaallah. Sama keluarga dekat. Silakan antum pilih 1 buku sama 1 masker. Pertanyaan yang kedua. Allah yubarik fikum. Pertanyaan yang kedua. Tadi ada pembagian ibadah. Ada 2 macam tadi. Silahkan.
Coba yang mungkin yang jauh-jauh dulu, tadi dekat sudah. Tafadhol antum yang jauh. Apa? Kurang dengar afwan. Yaudah kita anggap benar insyaallah. Jadi ibadah ta'amuliyah terhadap sama manusia sama ibadah syairiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum ambil. Satu lagi insyaallah pertanyaannya. Allah yubarik fiik. Silakan antum ambil bukunya sama maskernya. Satu pertanyaan lagi insyaallah. Tadi ana membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa balidh zalimin hamim wa la syafi'in yuta'. Arti syafi'. Syafi'? Yakin? Coba. Tadi tidak ada bagi orang zalim, keluarga dekat dan juga titik-titik. Syafi' penolong. Tafadhal. Allah yubarik fikum. Jadi orang yang memberikan syafaat disebut sebagai syafi'. Allah yubarik. Monggo nggih. Yang tidak punya masker di rumah. Yang tidak punya masker di rumah. Kalau punya masker tapi ketinggalan nggak usah ngambil. Yang nggak punya masker di rumah silakan ngambil. Nanti ataupun nanti hubungin ana insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gimana anak? Yang kembar.